kami memahami dan menghormati juga keputusan Partai Demokrat yang keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mencabut dukungan terhadap pencalonan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres tahun 2024. Sesungguhnya ya kami masih sangat berharap pada Partai Demokrat untuk bisa tetap berada dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mengusung Saudara Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres Republik Indonesia. Saya kira demikian konferensi pers yang perlu saya sampaikan. Berapa poin ini kami mohon dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, juga doa dan nasihat dari para kiai, alim ulama, para habaib dan tokoh masyarakat agar dapat terus istiqomah berjuang untuk kebaikan umat, bangsa, agama dan negara. Sama Mas Anies sangat berharap dan menunggu untuk bergabung dan bersama-sama menjadi bagian dari kekayaan Indonesia yang plural ini, Indonesia yang berbineka ini, dan koalisi kita ini akan semakin banyak, semakin bagus, banyak partai yang bergabung akan bagus, bahkan kita berharap juga Demokrat bisa bergabung kembali. Cawapres sebagaimana kami tentu masih memegang piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu, di mana memang diserahkan kepada Pak Anies dan kemudian hari ini mungkin Pak Anies sudah memutuskan, tetapi di internal kami harus membahas ini di Musyawarah Majelis Syuro. Jadi rute itu, aturan itu, legal formal itu yang harus kamu lalui ya. Dan kami yakin insya Allah ya dengan diputuskannya Caimin sebagai calon wakil presidennya Mas Anies, maka insya Allah ini akan yang terbaik. Jadi kami konsisten di situ, tetapi tadi kami harus ikut Musyawarah Majelis Syuro. Itu dia. Dan yang kedua, kami harus tegaskan bahwa kami kalau kita ingin menang, maka tentu harus bersatu, Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Maka tadi Presiden PKS menegaskan bahwa sesungguhnya kami menghormati dan memahami keputusan sahabat kami Partai Demokrat, tetapi kami sangat berharap bahwa Partai Demokrat bisa bergabung dengan Koalisi Perubahan agar kekuatan empat partai ini strong gitu, agar optimal begitu. Jadi saya kira itu. Sudah cukup, jangan sampai pernah dihianati sekali, masih terus jadi bucin, cukuplah gitu di ghosting sekali, ya, gitu. Kita tidak menolak, ya. Yang pasti kalau dari kami tidak akan ada yang namanya CLBK, intinya gitu. Kata yang pas ada kami tidak ada CLBK dan tidak mau di-ghosting kembali. Intinya gitu. Pak Muhaimin kami menghormati, kan kami tidak pernah berkoalisi dengan beliau. Kemarin kan kami tidak berkoalisi. Ya, kami tidak dihianati oleh beliau. Jadi kami menghormati beliau, silakan jalan saja. Kalau misalnya beliau jalan, saat ini kami ucapkan selamat seperti yang disampaikan oleh ketum kami, Pak Muhaimin, selamat. Saat ini sudah dideklarasikan sebagai capres dan cawapres. Selamat menempuh hidup baru, ya kan? Selamat menjalani. Sampai bertemu nanti di debat. PKS ajak Demokrat rujuk kembali dukung Anies Caimin. Dikutip dari tirto.id, Partai Keadilan Sejahtera PKS mengakui masih berusaha meminta restu kepada Partai Demokrat untuk pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin maju di Pilpres 2024. Sekretaris Jenderal DPP PKS Abu Bakar Al-Habsyi mengungkapkan komunikasi terus dilakukan antar elit partai. Dari kemarin lalu kami ada komunikasi antar sekjen, kata Abu Bakar Al-Habsyi di kantor DPP PKS pada Selasa 12 September 2023. Sementara itu dia menjelaskan Partai Demokrat yang patah hati karena Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono AHY gagal menjadi capres pendamping Anies Baswedan perlu didekati dan dihibur. Tidak hanya melibatkan unsur politik namun juga unsur emosional. Yang namanya emosional itu perlu dihibur, jelasnya. Untuk diketahui, Partai Demokrat mengakui telah move on setelah sebelumnya merasa dihianati Anies Baswedan karena ditinggal deklarasi capres dan cawapres bersama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Anies dianggap berkhianat karena secara sepihak memilih Caimin sebagai calon wakil presidennya, padahal secara tertulis telah menyatakan akan meminang AHY. Hari ini kami keluarga Partai Demokrat dengan berbesar hati dan dengan kerendahan hati menyatakan move on dan siap menyongsong peluang-peluang baik di masa depan, kata AHY dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat pada Senin 4 September 2023.
AHY pun memaklumi apabila ada kadernya yang tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia yang marah kepada Anies. Namun, dia meminta agar para kader Demokrat memaafkan, meski tetap berpesan jangan sampai melupakan tindakan Anies tersebut. Partai Keadilan Sejahtera PKS mengakui masih berusaha meminta restu kepada Partai Demokrat untuk pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin maju di Pilpres 2024. Sekretaris Jenderal DPP PKS Abu Bakar Al-Habsyi mengungkapkan komunikasi terus dilakukan antar elit partai. Dari kemarin lalu kami ada komunikasi antar sekjen, kata Abu Bakar Al-Habsyi di kantor DPP PKS pada Selasa 12 September 2023. Sementara itu, dia menjelaskan Partai Demokrat yang patah hati karena Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono AHY gagal menjadi capres pendamping Anies Baswedan perlu didekati dan dihibur. Tidak hanya melibatkan unsur politik namun juga unsur emosional. Yang namanya emosional itu perlu dihibur, jelasnya. Untuk diketahui, Partai Demokrat mengakui telah move on setelah sebelumnya merasa dikhianati Anies Baswedan karena ditinggal deklarasi Capres dan Cawapres bersama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Anies dianggap berkhianat karena secara sepihak memilih Caimin sebagai calon wakil presidennya, padahal secara tertulis telah menyatakan akan meminang AHY. Hari ini kami keluarga Partai Demokrat dengan berbesar hati dan dengan kerendahan hati menyatakan move on dan siap menyongsong peluang-peluang baik di masa depan, kata AHY dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat pada Senin 4 September 2023. AHY pun memaklumi apabila ada kadernya yang tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia yang marah kepada Anies. Namun, dia meminta agar para kader Demokrat memaafkan, meski tetap berpesan jangan sampai melupakan tindakan Anies tersebut. Partai Keadilan Sejahtera PKS mengakui masih berusaha meminta restu kepada Partai Demokrat untuk pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin maju di Pilpres 2024. Sekretaris Jenderal DPP PKS Abu Bakar Al-Habsyi mengungkapkan komunikasi terus dilakukan antar elit partai. Dari kemarin lalu kami ada komunikasi antar sekjen, kata Abu Bakar Al-Habsyi di kantor DPP PKS pada Selasa 12 September 2023. Sementara itu, dia menjelaskan Partai Demokrat yang patah hati karena Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono AHY gagal menjadi capres pendamping Anies Baswedan perlu didekati dan dihibur. Tidak hanya melibatkan unsur politik namun juga unsur emosional. Yang namanya emosional itu perlu dihibur, jelasnya. Untuk diketahui, Partai Demokrat mengakui telah move on setelah sebelumnya merasa dikhianati Anies Baswedan karena ditinggal deklarasi Capres dan Cawapres bersama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Anies dianggap berkhianat karena secara sepihak memilih Caimin sebagai calon wakil presidennya, padahal secara tertulis telah menyatakan akan meminang AHY.